Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Anifa Surya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi dakwah. Metodologi adalah ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran melalui prosedur dan kaidah tertentu. Metodologi dakwah adalah ilmu tentang cara-cara yang diterapkan oleh subjek dakwah Islam dalam menyampaikan materi dakwah kepada masyarakat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Ada 3 pendekatan untuk menemukan metode dakwah, yaitu istiqro, istinbat, dan iktibas. Istiqro adalah sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kekhususan menuju pada yang umum. Istinbat adalah suatu cara menemukan beberapa hukum syara' dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iktibas adalah menyisipkan lafaz-lafaz Al-Quran dan Al-Hadis oleh seorang penulis dalam kalamnya, baik berupa prosa maupun puisi, tanpa menunjukkan bahwa lafaz tersebut diambil dari Al-Quran dan Hadis dengan tujuan agar kalimatnya lebih indah dan kuat. Dan ada juga 3 kebenaran metodologi dakwah. Yang pertama ontologis, yang kedua aksiologis, dan yang ketiga adalah epistemologis. Ontologis diartikan tentang bagaimana mencari hakikat kebenaran dan kenyataan dalam keilmuan mengenai apa dan bagaimana yang ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Aksiologis merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dan yang ketiga adalah epistemologis. Epistemologis adalah kebenaran fakta atau kenyataan dari sudut pandang mengapa dan bagaimana fakta itu benar yang diverifikasi atau dibuktikan kembali kebenarannya. Dan ada juga 3 teori kebenaran. Yang pertama adalah teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, dan yang ketiga adalah teori pragmatisme. Yang pertama, teori korespondensi adalah kebenaran persesuaian antara fakta dan situasi nyata. Dan yang kedua adalah teori koherensi, yaitu kebenaran ditegakkan atas hubungan antara pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya. Yang ketiga adalah teori pragmatisme, adalah kebenaran yang disandarkan pada keuntungan dan manfaat. Dan adapun pengertian dakwah sebagai aktivitas dan sebagai ilmu. Dakwah merupakan segala bentuk aktivitas penyampaian ajaran Islam kepada orang lain dengan berbagai cara bijaksana agar memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Berbagai cara bijaksana itu mestilah dilaksanakan dengan seperangkat ilmu yang dikenal sebagai ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suara ideologi, agama, pendapatan, atau pekerjaan tertentu. Ayat-ayat yang eksplisit menyebut kata dakwah yaitu diantaranya Quran Surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada pun perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh. Ilmu dakwah adalah suatu ilmu yang berisi cara dan tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui, atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapatan, atau pekerjaan tertentu. Sedangkan ilmu komunikasi adalah bidang studi mempelajari komunikasi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, media, periklanan atau publisitas, komunikasi interkultur, komunikasi media sosial, dan sedangkan ilmu tabligh adalah kegiatan menyampaikan ajaran Allah kepada umat untuk mengetahuinya. Ada 6 unsur-unsur dakwah, yaitu dai, mad'u, wasilah, thoriqoh, atsor, dan madah. Dai merupakan pelaku dakwah. Nasaruddin Latif mendefinisikan bahwa dai adalah muslim dan muslihat yang menjadikan dakwah sebagai suatu amaliyah pokok bagi tugas ulama. Mad'u adalah objek dakwah. Mad'u yaitu manusia yang menjadikan sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok atau keseluruhan. Dan selanjutnya adalah wasilah. Wasilah adalah media dakwah. Wasilah yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah ajaran Islam kepada mad'u. Yang selanjutnya adalah thoriqoh. Thoriqoh adalah metode yang digunakan dalam dakwah, atau juga metode adalah suatu cara yang bisa ditempuh atau yang ditentukan rencana sistem tata pikir manusia. Selanjutnya adalah atsor.
Efek dakwah. Atsor sering disebut dengan feedback atau umpan balik. Dari proses dakwah ini seringkali dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para dai. Terakhir adalah madah. Madah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada man'u. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang metodologi dakwah. Mohon maaf atas kekurangan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.